bener-bener nggak punya malu menurut aku. Dia terang-terangan cawe-cawe kayak begitu. Dia langgar ini langgar itu gitu dengan percaya diri penuh gitu loh. Terus kemudian lewat. Katakanlah misalnya Prabowo Gibran jadi presiden wakil presiden. Dia kan bisa mengatakan untuk dirinya minimal saya menang nih. Dia tetap dungu ya. Tetap dungu karena dia nggak bikin kalkulasi atau nggak mampu melihat bahwa kekuasaan itu ketika berpindah itu orang yang bahkan tadi pernah menyodorkan diri untuk mendukung itu nggak akan diangkat. Karena itu Jokowi mulai cari cara, misalnya gue baca undang-undang ibu kota, undang-undang Jakarta yang baru aglomerasi itu kan, bahwa kekuasaan mengatur Jakarta bisnis politik akan diberikan pada wakil presiden. Lalu gubernur DKI akan ditunjuk oleh presiden. Kan itu cawe-cawe baru Jokowi kan. Jadi dari hulu dia udah kacau, akhirnya di hilir dia cari-cari cara tuh supaya Gibran tetap berperan. Padahal Gibran itu sebagai wakil presiden tidak boleh melakukan apa-apa selama presiden masih aktif. Itu dasarnya kan. Jadi itu juga melanggar konstitusi. Jadi ini namanya hilirisasi kedunguan. Dan sebetulnya ada satu presiden dulu kan, ketika JK menjadi wakilnya SBY. Ketika mereka bikin perjanjian tertulis konon ya, dan kemudian JK punya kewenangan besar. Nah sekarang ada yang pantas kita curigai nih Rock, karena kan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu baru dibicarakan separuh-separuh. Konsep tentang pengelolaan Jakarta yang utuh belum banyak dibahas orang. Salah satunya kan akan menjadikan Jakarta bersama Bodetabek sehingga jadi Jabodetabek sebagai satu kawasan ekonomi bisnis khusus. Dan Dewan Pengelolanya itu didirikan khusus, Dewan Pengelola Jabodetabek. Dan dalam konsep yang mereka susun itu ketuanya ex officio wakil presiden. Ya itu yang. Jadi artinya presidennya dilempar ke Kalimantan gitu kan. Terus kemudian wakil presidennya mengurusi urusan ekonomi dan bisnis untuk wilayah yang paling strategis dari seluruh wilayah di Indonesia, Jabodetabek. Nah kalau itu kemudian terjadi, maka itu tadi makanya aku tanya, ini Jokowi tetap dungu atau nggak dungu? Dia dungu lah, mana mau presiden itu begitu undang-undangnya keluar misalnya, lalu Prabowo sebagai presiden dia batalin aja undang-undang itu, dikasih kepres aja kan, mana mau dia atur wakil presiden. Jadi ini asumsi kita adalah Prabowo pura-pura nurut sekarang sampai kemudian dia dilantik ya. Dan bisa kepres pertamanya itu membatalkan. Ini bukan pengakuannya Prabowo ke Rocky Gerung kan? Enggak, dia belum WA gue. Jadi kadang-kadang aku ngebayangin gini Rock, yang terjadi kalau memang benar teori Rocky Gerung bahwa Jokowi dungu, dia itu sedang mengerdilkan status dan posisi dia. Sebelumnya kan yang dia kemudian tolak kan, katanya bikin dia marah kan, itu kan petugas partai kan. Sebentar lagi setelah 20 Oktober tahun 2024 dia jadi petugas Prabowo ya. Pasti itu pasti ya. The very logic of power akan begitu kan. Kan nggak mungkin Prabowo membiarkan ada orang yang seolah-olah harus dia laporin tiap hari kan. Jadi kita bayangin misalnya Gibran rapat kabinet, ada Prabowo di situ, begitu selesai rapat Gibran melapor pertama pada Jokowi kan. Kan bapaknya mau pantau seberapa kuat faktor Gibran ada di situ. Tetapi itu juga akan merepotkan Prabowo karena setiap hari orang akan hajar Prabowo Gibran kan. Jadi dia pusing kan. Misalnya kita bayangin kuliah universitas itu di atasnya ada foto Prabowo, sebelah kanannya foto Gibran. Lalu orang mulai itu ngapain tuh, yang sana mau jatuh nggak? Jadi Prabowo juga terganggu terus menerus. Gangguan itu bisa menimbulkan efek-efek yang tak terduga dari Prabowo. Jadi memang kita itu berhadapan dengan lanjutan drama yang sebetulnya kita bisa duga ya. Kita bisa duga. Tergantung asumsi mana yang kita mau pertahankan kan. Kalau asumsi yang kita mau pertahankan adalah seperti asumsi orang-orang pendukung Jokowi nih, dia hebat, ini pengatur strategi yang dahsyat gitu dan seterusnya gitu, maka kemudian orang bisa membayangkan bahwa mungkin dalam beberapa kali pilpres ya Jan Etes jadi presiden gitu setelah sebelumnya omnya dan seterusnya kan. Jadi kekonyolan demi kekonyolan karena Jokowi panik ya muncul akhirnya orang misalnya taruh AHY di situ tuh. Ya AHY diolok-olok juga sekarang.